Yang pertama kita akan mengenali pengertian tentang manajemen, peningkatan mutu, dan pendidikan. Oke, manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen memerlukan konsep dasar pengetahuan, kemampuan untuk menganalisis situasi, kondisi sumber daya manusia yang ada, dan memikirkan cara yang tepat untuk melakukan kegiatan yang saling berkaitan demi tercapai tujuan. Dan selanjutnya, peningkatan mutu. Peningkatan mutu adalah proses kemajuan dengan ukuran yang lebih baik dari ukuran yang sebelumnya. Nah, menurut KBBI, proses maupun hasil pendidikan yang berkualitas mutu saling berhubungan, tetapi supaya proses yang baik tidak akan salah, dengan begitu kualitas mutu bisa diartikan dari hasil output yang dirumuskan dahulu oleh suatu institusi pendidikan. Selanjutnya, pengertian pendidikan. Pendidikan adalah usaha membina dan mengembangkan kepribadian manusia baik di bagian rohani maupun di bagian jasmani. TQM adalah model manajemen berevolusi terlebih dahulu, produksi dan konsentrasi kontrol kualitas, pengalaman TQM, pengembangan dan diversifikasi aplikasi dalam industri jasa, kesehatan, dan pendidikan. TQM adalah sistem manajemen melalui langkah-langkah perbaikan berkelanjutan dan inklusif semua pelatihan dan personil pelatihan di semua tingkat kantor. Oke, selanjutnya konsep Total Quality Management. Bisa di next. Dalam konsep TQM, organisasi dipandang sebagai suatu sistem yang di dalamnya memiliki input, proses, dan output. Produk merupakan hasil dari proses yang menggabungkan paling sedikit 4 unsur, yaitu mesin, metode, material, dan manusia. Inspeksi hasil akhir suatu sistem dalam Total Quality Management bukanlah satu-satunya cara terbaik untuk mencapai mutu, tetapi mutu lebih baik diwujudkan melalui perbaikan. Dengan demikian, TQM dalam pendidikan berkaitan dengan adanya penciptaan budaya kualitas dengan menempatkan pelanggan sebagai fokus utama melalui keterlibatan seluruh karyawan dan staf bidang pendidikan serta perbaikan secara terus-menerus demi tercapainya organisasi pendidikan yang bermutu, yang mampu bersaing dan tetap bertahan dalam pengembangan zaman. So, the next. Selanjutnya, meningkatkan mutu pendidikan dengan konsep TQM. Meningkatkan mutu pendidikan dengan konsep TQM memerlukan pendekatan holistik yang memfokus pada pengoptimalan proses dan pengembangan budaya berbasis mutu dalam sistem pendidikan. Cara meningkatkan mutu pendidikan dengan konsep TQM yang pertama itu ada kepemimpinan terfokus pada mutu. Manajemen pendidikan harus memimpin dengan contoh dalam menerapkan prinsip-prinsip TQM. Mereka harus berkomitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memastikan bahwa semua anggota organisasi memahami pentingnya hal ini. Yang kedua itu pemahaman kebutuhan. Identifikasi kebutuhan dan harapan peserta didik, orang tua, dan pendidik, serta pemangku kepentingan lainnya dalam sistem pendidikan. Yang ketiga, pengukuran kinerja. Tetapkan indikator kinerja pendidikan yang relevan seperti tingkat kelulusan, hasil ujian, atau tingkat kehadiran. Gunakan data untuk mengukur mutu pendidikan secara objektif. Yang keempat, pengumpulan dan data analisis. Kumpulan data mengenai proses pendidikan, hasil, dan masalah yang mungkin muncul. Analisis data bertujuan untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Yang kelima itu perbaikan berkelanjutan. Dorong siklus perbaikan berkelanjutan dengan melibatkan guru, staf, dan peserta didik dalam mengidentifikasi masalah, mencari solusi, dan mengimplementasikan pendidikan. Yang keenam itu partisipasi penuh antara staf dan peserta didik. Melibatkan staf pendidikan dan peserta didik dalam proses perbaikan
mereka memiliki wawasan yang berharga tentang masalah yang mungkin tidak terlihat oleh manajemen. Yang ketujuh, pelatihan dan pengembangan bagi guru. Sediakan pelatihan yang berkualitas tinggi untuk guru agar mereka dapat meningkatkan keterampilan mengajar mereka dan terus-menerus mengikuti perkembangan dalam bidang pendidikan. Yang kedelapan, komunikasi terbuka dan budaya mutu. Fasilitas komunikasi terbuka antara semua pemangku kepentingan dalam sistem pendidikan ini mencakup pertemuan rutin, umpan balik, dan forum yang memungkinkan berbagi informasi agar mutu pendidikan lebih baik. Budayakan sikap dan nilai-nilai yang mendukung mutu dalam lingkungan pendidikan, dorong tanggung jawab, akuntabilitas, dan semangat untuk mencapai perbaikan. Yang kesembilan itu komitmen jangka panjang. Peningkatan mutu pendidikan dengan TKM bukanlah tugas yang cepat. Komitmen jangka panjang diperlukan untuk memastikan bahwa perubahan positif terjadi dan dipertahankan. Dan yang terakhir itu pengukuran dampak sosial. Selain data akademik, pertimbangan juga dampak sosial dan perkembangan pribadi yang dicapai oleh peserta didik. Evaluasi secara komprehensif mencakup aspek ini. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Febriana. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai prinsip-prinsip total quality management dalam pendidikan. Lanjut ya teman-teman. Nah, prinsip kerja TKM ini adalah dengan menggunakan strategi, data, dan komunikasi secara efektif ke dalam aktivitas dan budaya instansi. Berikut beberapa prinsip-prinsip TKM dalam pendidikan. Yang pertama yaitu quality leadership, yaitu kepemimpinan yang memiliki mutu yang tinggi. Yang kedua yaitu stakeholder focus, yaitu fokus terhadap semua kepentingan. Yang ketiga, teamwork, yaitu memelihara kerjasama yang baik di dalam tim. Yang keempat, empowerment, yaitu kemampuan memberikan kepercayaan dan wewenang. Yang kelima yaitu proses manajemen, yaitu manajemen proses dengan kualitas yang tinggi. Kemudian aset manajemen, yaitu manajemen aset secara efisien. Continuous improvement, yaitu perbaikan kualitas secara berkelanjutan. Learning organization, yaitu meningkatkan sikap untuk terus belajar. Selanjutnya, yaitu manfaat yang diperoleh ketika pendidikan menggunakan konsep total quality management. Di sini ada beberapa manfaat yang diperoleh jika instansi pendidikan mampu mengimplementasikan TKM secara baik di masa mendatang. Beberapa manfaat yang diperoleh yaitu yang pertama, pelaksanaan perubahan atau mutasi pegawai tidak mengganggu aktivitas utama lembaga pendidikan. Yang kedua, keluhan dari pelanggan internal maupun eksternal dapat dieliminasi sekecil mungkin. Yang ketiga, pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dan ada di lembaga lebih optimal. Yang keempat, pelaksanaan aktivitas utama lebih efisien dan efektif. Yang kelima, memperoleh pengakuan dari pihak lain terhadap eksistensi lembaga pendidikan. Yang keenam, dapat menjadi model untuk mengembangkan lembaga pendidikan lainnya. Yang ketujuh, hubungan antar lembaga pendidikan dengan stakeholders menjadi lebih baik. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi peningkatan mutu pendidikan. Dalam meningkatkan kualitas pendidikan itu dipengaruhi oleh faktor proses manajemen pendidikan. Next. Yang pertama yaitu kualitas dan kinerja guru. Kualitas dan kinerja guru sebagai pendidik merupakan orang yang berpengaruh dalam kegiatan proses pembelajaran. Oleh sebab itu, guru harus bisa membawa peserta didik kepada tujuan yang akan dicapai. Dalam hal ini, guru harus berpandangan luas serta mempunyai 4 kompetensi dasar yang bisa dikuasai seperti pedagogik, sosial, pribadi, dan kompetensi profesional. Guru dalam hal ini menjadi peran penting dalam peningkatan mutu pendidikan. Yang kedua yaitu peserta didik.
peserta didik adalah objek suatu pendidikan, sehingga mutu pendidikan akan tercapai dan tidak terlepas dengan ketergantungan terhadap kondisi fisik serta tingkah laku minat bakat dari peserta didik. Yang ketiga yaitu lingkungan atau masyarakat. Suatu instansi pendidikan banyak dipengaruhi oleh masyarakat seperti orang tua siswa. Tanpa adanya masyarakat, maka akan sulit untuk melaksanakan peningkatan mutu pendidikan tersebut. Yang keempat yaitu alat pendidikan, di mana usaha maupun tindakan yang sengaja digunakan untuk mencapai tujuan dari pendidikan. Oleh sebab itu, alat pendidikan sangat penting dalam suatu pembelajaran seperti sarana dan prasarana serta kurikulum. Yang kelima yaitu peran masyarakat. Peran masyarakat merupakan komunikasi dua arah dari instansi pendidikan ke masyarakat, merupakan saling memberikan informasi maupun berpartisipasi guna membina proses pendidikan masyarakat, memegang peran penting dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan. Yang terakhir terdapat faktor penghambat. Yang pertama yaitu kurangnya dana akan menentukan mutu pendidikan. Yang kedua sarana dan prasarana. Di sini sarana dan prasarana menjadi faktor yang bisa mempengaruhi upaya dalam peningkatan mutu instansi. Dengan terbatasnya sarana dan prasarana bisa menghambat pelaksanaan kegiatan pendidikan dan kependidikan. Yang ketiga yaitu pemasukan peserta didik. Pemasukan peserta didik merupakan sangat penting dalam suatu instansi. Karena adanya peserta didik yang mewadahi, maka akan meningkatkan suatu instansi menjadi berkualitas. Dalam hal ini, peserta didik berperan penting dalam memajukan suatu instansi yang telah mereka tempati. Terima kasih, itu saja dari saya. Dikembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya sesi pertanyaan. Boleh kelompok 1. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Yasmin Radian Safitri dari kelompok 1 izin bertanya. Apa sih yang diperlukan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang berkesinambungan melalui standarisasi dan keterampilan profesional? Sekian dan terima kasih. Terima kasih Yasmin. Selanjutnya kelompok 2. Izin masuk, saya Akila dari kelompok 2 izin bertanya, apa peran teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung implementasi total quality management di lingkungan pendidikan? Terima kasih kembali Akila. Selanjutnya kelompok 3. Baik, terima kasih moderator. Saya Deviana Cahya dari kelompok 3. Pertanyaannya, apa yang menjadi indikator bahwa suatu sekolah dikatakan sebagai sekolah yang memiliki mutu yang bagus? Terima kasih Deviana. Selanjutnya kelompok 4. Baik, terima kasih. Saya Taira Cantika dari kelompok 4 izin bertanya, apa saja contoh dari implementasi total quality management dalam institusi pendidikan yang telah berhasil dalam meningkatkan mutu pendidikan? Terima kasih. Terima kasih Laila. Selanjutnya kelompok 5. Izin bertanya, saya Inalawiyah dari kelompok 5. Apa peran orang tua dan masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan? Terima kasih. Terima kasih Irna. Selanjutnya kelompok 6. Ya, izin bertanya, mengapa total quality management ini dianggap sesuai jika diterapkan dalam pendidikan? Terima kasih. Terima kasih Sabita. Selanjutnya kelompok 7. Dalam konteks budaya lokal Indonesia, sejauh mana nilai-nilai tradisional dapat mendukung atau menjadi hambatan dalam penerapan TQM dalam sekolah? Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 8. Izin bertanya, bagaimana menangani isu kesenjangan dalam hasil pendidikan untuk mencapai peningkatan mutu secara inklusif? Terima kasih Amanda. Selanjutnya kelompok 9.
Baik, izin bertanya, apa yang menjadikan alasan diperlukannya pendekatan holistik dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan konsep total quality management? Oke, terima kasih Lea. Selanjutnya kelompok 11. Baik, izin membacakan pertanyaan kelompok 11. Jelaskan bagaimana konsep total quality management dapat digunakan untuk mengembangkan sumber daya manusia di sekolah. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 12. Izin masuk untuk 12 pertanyaannya adalah bagaimana konsep TQM dalam pendidikan. Terima kasih.